Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman The Grumis dan masyarakat Groningen yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk melakukan sharing sedikit ilmu yang insya Allah akan bermanfaat dan memberikan pahala bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan saya sampaikan berjudul Karunia Allah dalam Musibah dan Nikmat. Sebagai manusia, tentu hidup kita tidak lepas dari masalah-masalah yang kita alami setiap hari. Hal ini telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 35, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan." Menguji dengan keburukan dan kebaikan berarti bagaimanapun kondisi kita dalam hidup, bagaimanapun kadar keimanan kita, tentunya yang namanya ujian selalu melekat, baik kita sadari ataupun tidak. Ujian ini diberikan kepada kita dalam 3 wujud. Pada wujud yang pertama, seringkali ketika kita merasa sudah istiqomah dalam beribadah dan menjaga keimanan, kita selalu saja dirundung musibah dan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari. Musibah kecil dalam perjalanan, masalah keuangan, kegagalan pada saat ujian di kuliah, kekalahan dalam perlombaan, penolakan dalam melamar kerja, dan banyak lagi masalah lainnya. Hal ini tentu sering kita alami dan membuat kita merasa pedih, terutama pada saat kita sedang merantau di negeri orang dan jauh dari keluarga seperti kebanyakan dari kita saat ini. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, selayaknya seorang pelajar atau mahasiswa yang melalui ujian untuk mendapatkan gelar dan meningkatkan derajatnya di dunia, hal yang sama akan dialami oleh seorang muslim yang beribadah dan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala demi kebaikannya di dunia dan juga di akhirat. Bagi seorang muslim yang beriman, masalah bukanlah suatu musibah tanpa makna, melainkan merupakan suatu kesempatan baginya untuk mendapatkan kebaikan dan meningkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai juga dengan hadis riwayat Muslim, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Sesungguhnya semua urusan merupakan kebaikan. Dua hal ini tidak terjadi kecuali bagi seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kegembiraan, maka dia bersyukur dan itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, jika ia mendapatkan kesusahan, maka ia bisa bersabar dan itu merupakan kebaikan baginya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216 juga mengatakan, boleh jadi kamu membenci sesuatu tetapi ia baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, tetapi ia buruk bagimu. Dan Allah Maha mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Bisa jadi, kita tertimpa musibah kecil dalam hidup, agar kita selamat dari musibah lainnya yang jauh lebih besar. Dan ketika kita merasa terkena musibah yang paling besar, boleh jadi itu akan mengantarkan kita kepada rezeki dan kebahagiaan yang tidak pernah kita sangka-sangka. Maha besar Allah dengan segala hikmahnya. Ujian kedua datang ketika kita lalai dalam beribadah, terlalu terpacu pada perihal duniawi, dan gagal mengendalikan hawa nafsu kita. Quran Surat Asy-Syura ayat 30 mengatakan, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Oleh sebab itu, apabila kita sering bermaksiat, malas beribadah, lalu datang sebuah musibah, itu adalah azab atau teguran agar kita kembali kepada Allah. Hal tersebut merupakan bukti sayangnya Allah terhadap kita agar kita senantiasa ingat dan beribadah kepadanya. Musibah yang turun ketika kita lalai bukanlah tanda Allah membenci kita, melainkan merupakan tanda dari kasih sayangnya. Teman-teman yang dilindungi Allah, sesungguhnya kita patut bersyukur ketika diberikan masalah di saat kita lalai dalam beribadah. Sebagai seorang muslim yang beriman, kita pun patut waspada terhadap azab yang bisa menimpa kita karena perbuatan orang-orang terdekat dari kita. Sesuai dengan surat Al-Anfal ayat 25, takutlah kalian dengan musibah yang tidak hanya menimpa orang yang maksiat, orang berbuat zalim, tapi juga kalian yang soleh. Karena itu, memalingkan perhatian dari perbuatan maksiat, terutama yang dilakukan oleh teman-teman atau orang-orang terdekat bagi kita, bukanlah sikap yang baik bagi seorang mukmin. Amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran adalah amalan cerdas bagi orang-orang yang beriman. Ujian yang ketiga adalah istidraj, mungkin merupakan yang paling berbahaya, karena sering datang tanpa kita sadari. Di saat kita lalai dalam beribadah, sering berbuat maksiat, tetapi kehidupan kita lancar-lancar saja tanpa hambatan. Kita jarang sholat, tapi ujian di kuliah diluluskan dengan baik. Jarang bersedekah, tetapi harta terus mengalir. Kita sering berbuat maksiat, misalnya mabuk-mabukan, mendekati zina, tetapi selalu merasakan kebahagiaan. Quran Surat Al-An'am menyebutkan, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Karena itu, janganlah kita merasa aman ketika kita tidak menjaga perintah Allah, tetapi hidup kita tampak baik-baik saja.
Boleh jadi suatu musibah besar atau siksaan yang sangat berat menunggu kita di dunia atau di akhirat nanti. Jika ada satu hal yang bisa dipetik dari ketiga jenis ujian ini, sebagai seorang muslim, kita selalu istiqomah dalam beribadah dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman, "Aku sesuai persangkaan hambaku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu perkumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan itu, yaitu kumpulan para malaikat." Maka dari itu, berbahagialah kita sebagai kaum beriman, karena musibah dan nikmat apapun yang datang, keduanya akan memberikan manfaat dalam hidup kita. Demikian materi singkat untuk sharing kali ini. Semoga memberikan manfaat dan pahala bagi kita semua. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.